Bapa, kami bersyukur pagi hari ini tetap Engkau setia atas persekutuan di tempat ini, atas ibadah kami setiap pagi dalam pujian dan penyembahan. Dan Engkau juga memberikan kesempatan buat kami merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami satu persatu. Baik kami ada di tempat ini maupun kami yang streaming. Biar kami boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Pekerjaan Roh-Mu sendiri yang mengerjakannya di dalam kami. Dengan memberikan hikmat, wahyu dan pengertian. Supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Biarlah kuasa-Mu sendiri yang akan berotoritas pagi ini di dalam perenungan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Ya, mari kita baca sama-sama dari Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 5. Kita sama-sama baca ya, suaranya keras dikit. 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, kita akan bicara pagi ini tentang kebaikan hati. Gampang atau gampang? Untuk kita berbaik hati, kita tahu tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apa yang baik, apa yang jahat. Karena kita semua keturunan Adam sudah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi kita tahu yang baik yang mana, yang jahat mana. Tapi gak gampang ternyata untuk kita berbuat baik. Kita mudah berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Tapi kalau kepada orang yang jengkelin, yang pernah mungkin menyakiti kita, berbuat baik itu gak gampang. Tapi dikatakan di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, supaya orang itu tahu semua seperti apa sih kebaikan hati kita itu. Tadi saya pagi-pagi setelah menyiapkan di sini, saya harus ke SD karena ada renungan di situ. Saya lewat dapur, saya tidak masuk dapur, saya hanya lewat dan lewat jendela saya sapa, "Halo everybody, good morning." Udah, terus saya lewat lagi. Mereka jawab, terus saya lewat lagi. Cuma lewat jendela, nggak masuk dapur. Tapi apa? Sepanjang jalan, ini baju saya sudah bau masakan itu, gorengan dan sebagainya. Bisa kita menghindar? Nggak bisa. 2 Korintus 2 ayat 15 mengatakan demikian. 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi Tuhan itu sebenarnya menginginkan kita itu bau yang harum dari Kristus. Nah, kalau sudah namanya bau itu kalau sudah nempel susah hilang. Dan semua orang akan kena. Kalau kita pakai parfum, semua mungkin kalau parfumnya pas yang cocok, kita senang deket-deket orang yang pakai parfum begitu. Tapi kalau ya seperti dapur tadi, bau dapur gitu, bau masakan. Saya sepanjang jalan sampai ke SD sambil nyium-nyium. Cuma lewat aja udah bau. Nah, biasa itu sudah bau masakan. Baunya bau masakan. Gitu. Saya masuk ke ruang guru di SD. Saya pikir mereka juga ngebauin toh, saya itu bau masakan. Jadi sebelum mereka berpikir-pikir, saya ngomong, iya badan saya kok bau masakan. Hanya lewat jendela. Betapa dahsyatnya kalau bau itu nggak bisa dicegah. Udah baunya stop sampai di sini saja, nggak bisa. Nah, seperti itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Supaya kita membawa keharuman Kristus dengan apa? Dengan berbuat baik. Kenapa? Karena Yesus itu berjalan kemana-mana untuk berbuat baik. Dan itu gak bisa dicegah perbuatan baik itu. Kalau sudah jadi keharuman, semua orang akan mengerti. Kalau kita tadi baca, hendaklah kebaikan hatimu diketahui setiap orang. Kembali ke Filipi 4 tadi, bahwa kebaikan hati kita itu orang lain akan mencium, orang lain akan tahu tanpa kita nggak usah cerita-cerita.
Ada banyak orang senang cerita tentang kebaikannya. Oh saya sudah begini, saya doain orang, saya mau gitu orang. Tapi Alkitab mengatakan diketahui semua orang bukan karena dia dengar dari kita. Tapi itu menjadi sebuah keharuman daripada Kristus sendiri. Orang akan tanya, kenapa kita bisa berbuat baik? Karena Kristus sudah berbuat baik. Nah seperti itu. Ada satu kata-kata yang indah. Tiba-tiba saya dikirimin di WA ya. Bilang begini. Selalu ada orang baik di dunia ini. Tapi kalau kamu tidak menemukan, jadilah kamu salah satunya. Jadi kalau di sekitar kita itu kita berpikir semua orang jahat. Semua orang yang tidak baik. Kamu saja sendiri jadi orang baik. Menarik sekali. Saya renung-renungkan iya. Selalu ada orang baik di dunia ini. Tapi jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Jadilah kamu. Biasanya orang, karena orang lain jahat, saya juga mau jadi jahat. Ngapain saya jadi orang baik? Wong sekitar saya semua jahat. Gitu ya. Ada seorang WA saya dan dia bilang begini. Bu Ina, katanya, semua orang kok jahat ya sama saya. Karena waktu itu saya baru streaming di radio cerita tentang bagaimana kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Semua orang jahat sama saya. Apa pantas sih saya mesti berbuat baik sama orang itu? Nah, Alkitab tidak mengatakan hendaklah kebaikanmu diketahui orang yang sudah berbuat baik. Tapi kepada semua orang. Bahkan bau harum Kristus itu baik kepada orang yang diselamatkan, orang Kristen, maupun orang-orang yang akan binasa, yang tidak mengenal Kristus. Kebaikan hati kita itu harus diketahui semua orang. Pernah nggak kita bangun pagi? Biasanya kalau orang bangun pagi yang doyan kopi bangun terus langsung kepengen minum kopi. Ya. Kalau orang yang bangun pagi yang suka makan biasanya aduh hari ini aku mau makan apa gitu. Kalau orang yang getol kerja, aduh kerjaan banyak hari ini aku mau kerja ini. Tapi adakah kita yang bangun pagi, Tuhan hari ini aku mau berbuat baik apa ya? Perbuatan baik yang diskedulkan yang terus akan kita lakukan. Saya belajar untuk itu karena saya juga belum sempurna untuk berbuat baik. Tapi pengen berbuat baik. Salah satunya yang saya lakukan, kemarin saya pelayanan ke Tegal. Saya punya pembantu orang Brebes. Masih muda, 17 tahun. Kerja di saya dari umur 15. Dia kalau pulang kampung itu aduhai bawaannya. Banyaknya luar biasa. Kalau bawa barang tuh. Saya sering bilang gini, Mbak, gak usah banyak-banyak. Dan kalau dia bawa pakaian, dia bawa semua pulang. Nanti kalau balik lagi, dia bawa lagi barang yang sama. Saya bilang kamu liburan di kampung, dia pulang 1 tahun 2 kali. Lebaran dan Natal. Kalau kampung, apa sempat kamu pakai itu semua? Nanti dibawa balik. Ya pokoknya saya bawa. Supaya tenang rupanya, dia mau pakai apa gitu. Saya merenungkan ini. Berbaik hati. Saya bilang gini, Mbak, ini kamu kan mau pulang. Pasti bawaan kamu banyak. Ah, ibu bisa aja. Enggak kok, enggak banyak. Tapi enggak banyaknya dia itu tanda petik ya. Gitu. Terus udah gitu saya bilang, ini saya mau ke Tegal. Saya mau bawain kamu, nanti saya mampir Brebes. Gitu. Ada enggak kakak kamu yang bisa ambil? Atau ayah kamu atau siapa? Awalnya dia bilang gak usah bu, saya akan bawanya sedikit. Tapi rupanya dia pikir-pikir bawanya banyak. Tahu gak? Dia beli boneka yang gedenya segini. Gede banget. Nah bisa bayangin kan bawaannya. Tapi tiba-tiba malam-malam dia WA. Iya bu, aku nitip aja. Dan akhirnya saya bawa. Ada dus, ada boneka. Ya sudahlah dibawa. Belajar untuk berbuat baik. Dia sangat menikmati kebaikan yang saya berikan. Saya sedang belajar bagaimana berbuat baik. Berbuat baik itu harus melatih diri. Karena dikatakan kan macan tutul gak bisa ngilangin belangnya ya.
Demikian juga orang yang biasa berbuat jahat, dia nggak bisa berbuat baik. Nah, seperti itu kita harus berlatih. Selalu ada orang baik di dunia ini. Jika kamu tidak menemukan, jadilah kamu satu-satunya orang yang berbuat baik. Karena Tuhan bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Diketahui loh, diketahui semua orang. Orang tahu, orang merasakan, menikmati, bukan kita yang cerita. Ada banyak orang suka cerita kebaikannya diri sendiri. Tapi kalau orang tahu, karena dia membuktikan bahwa kita memang orang baik. Lewat apa? Apa yang kita lakukan. Kenapa kita harus berbuat baik? Mari kita buka Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dikatakan jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Jadi orang yang tidak berbuat baik itu sebenarnya dosa lagi ngincer. Karena perbuatan yang tidak baik itu nanti akan menjurus begitu banyak hal. Seperti yang dilakukan oleh Kain. Ini cerita Tuhan kepada Kain ketika Kain membunuh Habel. Ada kebencian, akhirnya bisa membunuh. Dan masih gak salah lagi, ngerasa salah waktu ditanya Habelnya di mana. Jadi kita tahu bahwa ketika kita tidak berbuat baik, dosa itu ada di sekitar kita, ngintip untuk menjatuhkan kita. Karena orang yang tidak suka berbuat baik, itu dia juga pasti di dalam hatinya ada perkara-perkara yang lain daripada sebuah kebaikan. Kan hati kita mesti diisi sesuatu. Sesuatu yang baik nanti keluarnya baik. Nanti kalau kita tidak mau berbuat baik, di dalam hati kita itu ada sesuatu yang tidak baik tentunya. Dan itu sebenarnya dosa itu mengintip. Mungkin dosa kemarahan, dosa kejengkelan, emosi, dosa iri hati, kebencian, akar pahit bisa keluar semua. Saya mungkin pernah sharekan di sini, tapi itu sebuah pembelajaran kenapa saya selalu melatih diri untuk berbuat baik. Satu ketika saya pernah cerita, ada orang yang dari jauh, dari Pulau Papua. Dia suka pesan batik profetik sama anak saya. Saya tidak tahu ceritanya, pangkalnya apa sehingga anak saya bisa berkontak-kontakan dengan orang itu. Nah, saya juga tidak tahu gimana. Satu hari anak saya bilang begini, aduh mami, ini orang rese banget. Aku gak mau lagi ngeladenin. Pesan batik rewelnya luar biasa, udah beberapa kali. Saya tidak tahu kerewelannya seperti apa. Terus dia bilang gini, tak blok aja, di blok kontaknya. Saya bilang kenapa sih non? Aduh keganggu terus, dia telepon sehari berulang-ulang katanya gitu. Dia WA berulang-ulang, kalau saya belum sempat ngeladenin dia sudah telepon. Saya tidak tahu seperti apa resehnya. Tapi kemudian saya bilang begini, jangan sih non, dia kan orang jauh, dia kan butuh untuk dapat, mungkin dia lihat ya orang-orang di Jawa pada pakai batik profetik menarik-menarik gitu. Udah sini kontaknya bawa sini, nanti mami yang mau kontak dia. Singkat cerita saya kontak dia. Dia kalau dikirim ke sana kan jauh, jadi ongkirnya mahal ya. Jadi dia tuh minta nanti saya mau beli, kebetulan ada batik-batiknya Harry gitu ya. Dia tak suka tahu, sebelum saya kasih tahu dia tahu dulu bahwa oh ada batik ini saya mau beli. Dan kadang-kadang batik yang bukan dari Sion juga saya tidak bisa mengusahakan, saya mengusahakannya di Sion. Ternyata reseh yang dimaksud reseh itu adalah kirim ya bu ke Bandung ke alamat ini. Belum juga dipak, ganti alamatnya.
Belum juga ganti kotanya ke Surabaya, ganti ke Bekasi, pokoknya ganti berganti-ganti. Jadi saya baru tahu, oh ini toh yang dimaksud anak saya rese tuh. Ganti-ganti terus sampai belum dikirim, diulang lagi. Sampai singkat cerita sudah terkirim lah. Terkirim, kemudian dia bilang begini orang itu. Bu, maaf ya merepotkan ibu. Dia berasa begitu. Saya mau jawab, ya jawabnya orang timur ya. Gak apa-apa, walaupun pusing sih pusing, ganti-ganti terus alamat. Saya mau jawab gak apa-apa. Ya jawaban orang timur. Dan saya juga mau belajar punya hati yang melayani. Bagaimana kalau saya juga ada di tempat yang jauh dan mengingini sesuatu. Saya berpikir begitu saja. Saya juga mungkin akan serewel itu gitu kan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang, jawab, gak apa-apa Pak, karena saya suka berbuat baik. Itu saya didikte loh sama Roh Kudus. Karena saya suka berbuat baik. Saya kaget. Oh berarti Tuhan itu seneng lihat kalau kita berbuat baik. Saya suruh jawab begitu, apa saya sudah berbuat baik? Mungkin belum. Karena berbuat baik itu gak cuma kelihatan tapi juga dari hati ya. Kalau dari hati aduh rasa sekali itu kita tidak sedang berbuat baik. Tapi saya disuruh menjawab seperti itu. Dan saya tulis, saya ketik itu. Dan sejak itu saya tahu Tuhan suka kalau kita itu berbuat baik. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Seperti apa? Seperti bau harum dari Kristus. Yang kalau harum itu ndak bisa dibatasi. Kalau punya bau harum kayak dapur ndak bisa kita kasih seperti polis lain ya. Ada lainnya gitu. Nih baunya nggak boleh lewat dari sini, nggak bisa. Itu akan menyebar. Dan itulah kebaikan yang Tuhan mau dari hidup kita. Menyebar. Mari kita belajar. Kenapa Kain tidak bisa berbuat baik? Dikatakan di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-5. Kejadian 4 ayat ke-5. Kenapa Kain tidak bisa berbuat baik? Karena dia panas hati. Hatinya panas. Hatinya jengkel, gak bisa berbuat baik. Jadi kalau lagi hatinya panas, baiknya itu ngadem-ngadem aja dulu. Hatinya panas. Kenapa saudara-saudara Yusuf gak bisa berbuat baik terhadap Yusuf? Karena iri hati. Yusufnya dikasih jubah yang bagus, kakak-kakaknya enggak. Yusufnya mimpi akan jadi pemimpin dan saudara-saudaranya nanti nyembah. Maka iri hati saudaranya. Di dalam Kejadian 37. Kenapa ada seorang yang berhutang dan sama tuannya dibebaskan, tapi dia tidak bisa membebaskan orang yang berhutang yang jumlahnya sangat sedikit? Karena dia nggak pernah ingat kalau utangnya itu sudah dilunaskan. Hutang yang besar. Sama seperti kita. Kita seringkali tidak bisa berbuat baik. Nggak ingat lagi dari mana kita diambil. Dari mana kita sebenarnya sudah mendapatkan pengampunan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Tapi biarlah pagi hari ini kita boleh kembali diingatkan. Mari kita berpacu untuk berbuat baik. Saya bilang balapan berbuat baik. Suami istri yang suka seperti Tom and Jerry. Mari kita belajar untuk sekarang berlomba untuk berbuat baik. Karena kebaikan kita itu menjadi sebuah benih yang nanti akan tumbuh dan sebenarnya nanti balik lagi ke kita. Itu pengalaman saya, saudara. Saya dari dulu, saya lahir dari keluarga yang saudaranya saya laki semua, saudara. Saya perempuan, saya disukai semua orang karena perempuan satu-satunya dari 4 bersaudara. Saya ini susah sekali untuk minta maaf, saudara. Karena gak pernah dituntut minta maaf. Semua orang memaklumi dan suka dengan saya. Kakak saya suka, adik-adik saya suka. Papi saya suka sekali dengan saya. Mami saya suka, saya perempuan cuma 1. Kalau lagi kecil didandani kan paling cakep kalau didandani kan anak perempuan ya. Gitu. Nah, sehingga susah sekali.
Tapi Tuhan jodohkan saya dengan seorang pria yang paling gampang minta maaf. Semua tahu dan banyak di sini yang sudah kenal dengan suami saya dulu. Kalau dia terlambat datang ke rumah saya, dia minta maaf. Karena dia selalu datang on time. Kalau dia lakukan minta maaf. Benih permintaan maaf itu yang membentuk hidup saya jadi bisa minta maaf sama orang. Jadi percayalah, ketika Anda suami istri atau anak dengan bapak siapapun, dengan teman, kalau Anda menaruh benih kebaikan sama orang lain, sama sedang berbuat kebaikan pada diri sendiri. Karena dia akan menuai dari apa yang sudah dia taruh. Saya tidak pernah dituntut sama suami saya, kamu minta maaf kan kamu yang salah, nggak pernah. Tapi dengan sendirinya ketika saya berbuat salah, saya bisa minta maaf sama dia. Kenapa? Karena saya melihat sesuatu. Oh, karena ini benih di sini. Enggak sengaja. Tapi saya tahu dia menuai banyak benih yang sudah ditabur di dalam diri saya. Kebaikan hatimu ketika diketahui banyak orang, sebenarnya kita sedang menabur benih-benih kebaikan yang pada waktunya kita akan menuai. Akan mengubah orang karena kebaikan. Banyak kita sering balas-membalas, tidak pernah selesai. Karena kejahatan yang kita taruh, kejengkelan yang kita taruh, iri hati yang kita taruh, itu menjadi benih yang kemudian pada waktunya akan kita tuai. Jadi mari, kalau Tuhan mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebenarnya kita sedang menabur begitu banyak kebaikan. Seringkali kita kan jengkel. Asyir jengkel, ngatur orang susah. Asyir kemarin cerita, waduh ada orang-orang yang susah sekali suka pakai masker. Ngomong aja baik-baik, kita sedang menabur. Soal gak nurut, apa nurut itu nanti urusan dia dengan Tuhan. Tapi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk memahami orang lain, untuk mengerti orang lain, untuk bisa menabur kebaikan. Sampai kebaikan itu menjadi bau yang harum dari Kristus sendiri. Di tengah-tengah orang yang diselamatkan maupun orang yang akan binasa katanya. Jadi supaya orang lain mencium bau kita bukan bau iri hati, bukan bau emosi, bukan bau kejahatan. Tapi semua mencium bau Kristus di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Kebaikan itu dilihat oleh orang. Tapi salah satu hal kita akan belajar bahwa semua tergantung dari kacamatanya. Ya. Saudara lihat Tuhan Yesus itu baik kan? Sangat baik. Sangat luar biasa. Mau mengorbankan segala sesuatu hanya untuk saudara dan saya. Sampai mau mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Tetapi orang Farisi ngomong Tuhan Yesus tidak baik. Sedangkan kita tahu Tuhan Yesus itu sangat baik. Tapi orang Farisi ngomong dia tidak baik. Bukan sekedar orang Farisi. Betapa kita kalau misalnya doa-doa kita lama gak didengar-dengar sama Tuhan. Ya. Kita banyak mengalami kejatuhan, jatuh bangun, rasanya kok Tuhan gak tolong. Kita gak akan bisa ngomong Tuhan itu baik. Aduh Tuhan kok kayak begini sih. Jadi saudara tahu, jadi yang dinamakan kebaikan itu tergantung dari kacamata yang kita pakai. Biarlah pagi hari ini kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan cara pandangmu ya, kepadaku. Untuk aku bisa melihat setiap orang yang ada di sekitarku, saya bisa melihat kebaikannya. Walaupun 80% tidak baik, 20% yang baik, saya mau belajar untuk melihat yang 20%-nya. Ya. Sehingga benar-benar kita itu dapat, kalau kita melihat yang 20% yang baik, otomatis kita bisa baik. Ya. Cara pandang kita bisa baik. Tapi kalau kita melihat yang 80% yang tidak baik, yang 20% yang baik seperti yang tadi dikatakan sama Ibu Ina tentang anaknya. Karena lihat yang 80%. Jadi akhirnya ngomong udahlah tak blok aja. Karena melihat cara pandangnya
adalah sesuatu hal yang tidak baik. Saudara minta pada pagi hari ini tambahannya adalah, Tuhan berikan aku cara pandang seperti Engkau memandang. Supaya aku bisa melihat dari kebaikan yang sedikit, dari semua yang jelek masih ada baiknya. Itulah yang membuat semua orang bisa tahu. Misalnya contoh, orang itu melihat, aku lihat orang ini jelek kok kamu bisa ngomong baik sih. Di mana letak kebaikan orang ini? Saya ada orang yang ngomong gitu. Tapi orang itu akhirnya bisa menilai. Kenapa ya? Kok cara pandangnya seperti itu? Karena di dalam hidup kita ada kasih Kristus. Ada cara pandang dari Kristus. Yuk kita minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku punya cara pandang yang luar biasa. Terhadap Engkau, terhadap setiap orang di sekitarku, terhadap semua masalah yang aku hadapi. Kalau di dalam semua masalah yang kita hadapi, kita bisa mendapatkan dan memandang dengan cara pandang Tuhan, kita bisa bersyukur sama Tuhan dan kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Jadi sekali lagi, kita bisa melakukan perbuatan yang baik kalau kita punya cara pandang yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sepanjang pagi ini Tuhan. Selama 1 jam kami menyembah dan memuji Engkau. Kami mendengar firman-Mu tentang kebaikan Tuhan. Biar kebaikan kami diketahui orang. Kami tahu kalau cara pandang kami berubah, maka orang lain akan melihat rahasia daripada cara pandang itu. Buat kami mengerti Tuhan akan semua dan semuanya ini. Bapa, saat ini kami bersyukur kepadamu untuk apa yang terus Kau kerjakan buat bangsa dan negara kami. Kami tidak bosan-bosan Tuhan. Setiap hari kami mau berdiri buat bangsa kami. Kami tidak bosan-bosan Tuhan. Setiap pagi kami berdoa dan berseru-seru kepadamu buat bangsa dan negara kami. Karena firman-Mu mengatakan, di mana kesejahteraan daripada bangsa ini merupakan kesejahteraan kami. Dan Engkau bawa kami, Engkau membuat kami ada di Indonesia ini, di bumi Indonesia ini. Engkau menginginkan kami menjadi pendoa buat bangsa dan negara kami. Oleh karena itu Tuhan, kami saat ini tetap berdoa untuk keamanan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Taburkan keamanan, taburkan kekuatan, taburkan kesehatan. Biar daya tahan tubuh Kau taburkan buat setiap umat-Mu yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa, taburkan Tuhan akan kekuatan kesehatan buat setiap umat-Mu yang ada dimanapun juga mereka berada. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu, kesehatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh yang daripada-Mu meliputi kami semuanya. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami untuk dapat mengatasi semua kemelut yang ada buat negara kami. Baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun juga yang saat ini, keamanan yang ada saat ini. Buat presiden kami, buat semua aparat negara kami dapat mengatasi semua dan semuanya ini. Kami menyerahkan semua kebijaksanaan ke dalam tangan-Mu. Berdaulatlah atas bangsa kami ya Tuhan. Berdaulatlah, Engkau pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa, biarlah lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai ke ujung Papua, Engkau terus melawat. Engkau terus melawat tiap-tiap pulau-pulau yang ada Tuhan.
tidak pernah kau lewatkan. Terjadi lawatan, terjadi penuaian jiwa-jiwa sampai lumbung ini menjadi penuh. Oleh karena banyak tuaian-tuaian yang dituai pada akhir zaman ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi kebaktian sebentar sore. Kami minta anugerah-Mu. Apapun yang kami lakukan, tapi satu permohonan kami, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Kami mau melakukan ibadah kami untuk mendapatkan sesuatu yang daripada-Mu. Mempersiapkan diri kami supaya kami boleh masuk dalam perjamuan anak domba. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah apa yang Kau firmankan menjadi daging dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi teladan buat setiap orang yang kami temuin. Bahwa Engkau adalah benar-benar hidup. Engkau yang janji, Engkaulah yang menggenapkan. Terima kasih Bapak, kami sungguh menyerahkan ibadah sebentar sore ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua streaming bisa dijalankan dengan baik. Dan semua dapat mendengar, semua dapat melihat kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, acara ini adalah milik-Mu, bukan milik siapa-siapa. Oleh karena itu biar kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami datang di dalam hal ini. Berkati semua pekerjaan kami hari ini. Supaya kami bisa datang tidak terlambat. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang dari manapun juga. Kami minta di dalam nama-Mu semua datang dengan tidak kurang suatu pun apa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mengurapi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, ini mata kami. Biarlah mata kami ini mempunyai pandangan yang seperti cara Engkau memandang. Biar telinga kami boleh mendengar seperti Engkau mendengarkan apa yang Bapak bicarakan. Biarlah bibir mulut kami senada dengan bibir mulut-Mu Tuhan. Untuk kami berbicara yang benar di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Hati kami ini dipagari dengan pagar yang daripada-Mu. Dan semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami dipatahkan. Bapak, ini tangan kami olesi minyak. Biar hari ini semua Kau beri percepatan dalam pekerjaan kami. Semua yang kami kerjakan menjadi berhasil. Tidak ada kegagalan yang kami hadapi Tuhan. Kami menerima semua jatah kami dengan utuh bahkan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Bapak, hari ini kami percaya menerima berkat jasmani dan rohani. Sampai semua rencana-Mu tidak ada yang gagal hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mempersembahkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa sebentar sore jam 5. Saya harap jangan terlambat karena kita mulai tepat waktu. Tuhan memberkati semuanya.